Oke, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak ulang lagi ya. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kemarin yang berhubungan dengan folktales. Folktales itu cerita rakyat. Biasanya di dalam cerita rakyat itu biasanya kita menggunakan simple past tense untuk grammarnya. Apa itu simple past tense? Simple past tense is used to describe a complete activity that happened in the past. Jadi untuk menjelaskan aktivitas yang terjadi pada masa lampau. In other words, it start in the past and ended in the past. Jadi dengan kata lain, simple past tense itu digunakan ketika dimulai pada masa lampau dan berakhir juga pada masa lampau. Oke, time signal. Nah, di sini simple past tense itu biasanya menggunakan pertama time signalnya itu yesterday. Yang kedua bisa last week. Yesterday itu artinya kemarin, last week minggu lalu, last month bulan lalu, last year tahun lalu. Bisa juga time signalnya itu ditandai bla 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 ago. A few minutes ago, beberapa menit yang lalu. 2 days ago, 2 hari yang lalu. A month ago, 1 bulan yang lalu. Bisa juga pakai in. Tapi lihat di dalam kurung itu in bla 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 your example in 2021. Tahun 2021 in 1989 and etc. Dan masih banyak yang lagi. Nah, simple past tense itu sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu untuk yang verbal yang menggunakan kata kerja. Yang kedua itu untuk nominal yang menggunakan kata benda. Contoh di sini. Example, I studied English last night. Saya belajar bahasa Inggris semalam. Nah, ini studied di sini sebagai kata kerjanya. Nah, belajar di sini sebagai kata kerja. Jadi simple past tense di sini menggunakan kata kerja atau kita sebut verbal. Sedangkan di sini contoh yang kedua yang menggunakan kata nominal. Example, she was in Singapore last 2 years. Dia di Singapura 2 tahun yang lalu. Nah, di sini tidak ada kata kerjanya. Jadi kita akan menggunakan was sebagai penanda past tense. Oke, di sini ada formula. Formula itu rumusnya. Kalau kalimat positif atau kita sebut juga afirmatif, rumusnya itu subjek plus verb kedua. Ingat, subjek plus verb kedua untuk kalimat positif. Example, contohnya. The witch brought a magic wand. The witch di sini sebagai subjeknya, sedangkan brought di sini sebagai verb to-nya. Nah, a magic wand ini disebut pelengkap atau komplement. Atau kita sebut juga objek. Nah, di sini lihat, kalau dia bentuknya negatif atau penyangkalan, biasanya setelah subjek ditambah did, ditambah not, ditambah verb pertama. Nah, jadi kalau dia positif tadi verb kedua, tapi kalau negatif dia kembali ke verb pertama. Tapi menggunakan did plus not. Jadi kita ubah misalnya ini kalimatnya positif kita ubah ke negatif. Jadi the witch did not bring a magic wand. Brought di sini kita ubah ke verb pertama kembali. Jadi bring magic wand. Interrogatif atau kalimat tanya. Nah, di sini kalimat tanya did-nya di bagian ke depan. Did-nya bagian di depan plus subjek plus verb pertama. Nah, contohnya kalau kita pengen buat kalimat tanya dari kalimat positif ini bisa juga did pertama kan sesuai dengan rumusnya did dulu
Setelah did sudah itu subject the which, subjeknya the which, and verb pertama lagi bring a magic wand. Nah, di situ. Nah, kata kerja atau verb itu terbagi antara dua bagian. Kalau kata kerjanya, pertama regular verb, kata kerja beraturan. Yang kedua irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Contoh kata kerja yang beraturan itu lihat di sini. Di sini verb 1-nya study, verb 2-nya studied, verb 3-nya studied, belajar. Kenapa dia disebut ini beraturan? Karena dia ada aturan tersendiri. Biasanya kalau dianya ditambah id, dianya udah bentuk kedua atau ketiga. Itu adalah aturannya. Nah, kata kerja berikutnya adalah call. Call artinya memanggil. Selanjutnya tried artinya mencoba. Ask artinya memanggil atau menyuruh. Accepted artinya menerima. Pretended berpura-pura. Realized menyadari. Nah, inilah berikut contoh-contoh regular verb, kata kerja yang beraturan. Selanjutnya, kata kerja yang tidak beraturan atau kita sebut juga irregular verb. Contohnya, di sini kata kerjanya go. Verb keduanya went. Verb ketiganya gone. Artinya pergi. Brought artinya membawa. Read artinya membaca. Nah, di sini lihat. Di sini read di sini masuk irregular verb karena dia walaupun dia sama verb pertama, verb kedua, verb ketiga, tapi yang membedakannya adalah cara bacanya. Kalau verb pertama itu biasanya bacanya read, tapi kalau sudah masuk bentuk kedua, verb kedua, dia dibacanya read. Contoh lain, see, saw, seen artinya melihat, met artinya bertemu, know, knew, known artinya mengetahui, bitten artinya menggigit, told artinya menceritakan. Selanjutnya formula untuk yang nominal yang tanpa kata kerja. Oke, kalimat positifnya yang afirmatif atau positif. Rumusnya itu adalah subjek plus was atau were. Bisa juga disebut was word ini adalah be plus non-verb. Nah, jadi ketika dia sudah ada subjek plus was atau were atau dalam kurung be, setelah be sudah was were be ini tidak perlu ada kata kerja, tidak harus ada kata kerja. Contoh, she was with him last Sunday. Dia bersama dia Minggu malam. They were so happy last night. Mereka sangat bahagia semalam. Tidak ada kata kerjanya di sini. Oke, bentuk negatifnya cukup mudah karena kita setelah was atau were plus not, setelah was atau were kita tambahkan not aja untuk menjadikannya bentuk negatif. Contohnya, she was not with him last Sunday. Contoh yang berikutnya, they were not so happy last night. Oke. Nah, yang bagian interrogatifnya hampir sama juga. Was atau were-nya di bagian di depan dalam kurung B plus subject plus non-verb. Jadi kalau untuk nominal ini ingat, intinya yang bagian nominal ini tidak ada kata kerjanya. Contohnya kalau kita membuat kalimat interrogatif, was she with him last Sunday? Were they so happy last night? Nah, kayak gitu. Apakah dia bersama dia malam minggu? Apakah mereka bahagia semalam? Nah,
Untuk mengetahui subjek yang mana menggunakan was atau were, di sini Pak sudah kasih. Di sini subjek I, he, she, it itu bisa biasa menggunakan was. Tapi kalau subjeknya they, we, you menggunakan were, be-nya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Is there any questions sampai di sini? Mana tulisan ya, Pak? Nanti kalau tulisan, Pak matiin dulu tulisannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Pak yang nanya. Pak nanya ya. Boleh kan Pak nanya? Ya, boleh. Oke, Mia Amanda. Mia Amanda. What is simple past tense, Mia? Apa itu simple past tense, Mia? Yang berawal dari masa lampau dan berakhir pada masa lampau. Oke, bisa juga, benar. Oke, Pak kasih nilai. Bentar ya, Pak ambil dulu absennya. Ya. Itu nih, Pak kasih nilai keterampilan ya. 90 nilai keterampilannya. Yang galak jawab, Pak kasih nilai. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 3 contoh time signal yang biasa digunakan untuk simple past tense. Time signalnya. Siapa yang tahu? Pak. Siapa itu? Mia, Pak. Nanti. Yang lain dulu. Oke. Artanti, Dea, Syafitri, M. Farel, Desita. Apa Pak tadi, Pak? Pertanyaannya adalah time signal apa yang biasa digunakan untuk simple past tense? Ayo. Tadi kita sudah bahas tadi. Kalau yang sudah screenshot pasti sudah tahu. Pak. Siapa yang mau jawab? Aulia, Pak. Mana? Oke, Aulia Zahwa apa nak? Jawabannya? Yang yesterday itu bukan, Pak? Nah, ya sebutkan. Yesterday, last night, last week. Oke, benar. Aulia Zahwa, bentar. Aulia Zahwa Faradilla. Oke. Sama tadi siapa? Amanda siapa tadi? Benar ada Amanda? Amanda. Mia, Pak. Mia Amanda. Amanda juga Pak ingat. Oke. Ini Aulia. Lihat di sini. Nah, Pak Danan nipu-nipu tidak di sini nilainya. Ini Mia sama Amanda 90 ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah sebutkan 2 fungsi sebutkan 2 bentuk kata kerja atau disebut juga verb. Ada 2 versi ya kata kerja itu. Sebutkan, ada 2. Siapa yang tahu? Boleh jawab. Pak, Fitri, Pak. Dea Sapitri boleh? Verbal dan nominal. Bukan. Salah. Siapa tadi jawab? Bentuk kata kerja, bentuk kata kerja. Ada 2 jenis tadi kata kerja. Pak bawahin, Pak, itunya. Ai. Pak itunya.
Irregular verb enggak, Pak? Apa? Irregular verb. Nah, benar. Irregular verb sama? Baru nak jawab. Regular verb. Oke, benar. M. Farel. Regular verb. Oke. Farel. Bentar, Farel. M. Farel kan? Iya, M. Pak. Farel. Oke. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhirnya adalah, sebutkan rumus positif dari simple past tense yang menggunakan verbal. Ayo. Ada yang tahu rumus past tense yang positif? Halo? Ada yang tahu? 3. Agak, Pak. 3, 2, 1. Angkat tangannya. Tulisannya udah jelas. Yo. Apa rumus positif yang menggunakan verbal? Rumus positifnya untuk past tense yang menggunakan verbal. Atau kata kerja yang menggunakan kata kerja. Simple sekali itu tadi. Sangat pendek, sangat sedikit. Artanti apa Artanti? Artanti? Desita? Deti? Udah kedengeran nih. Halo? Pak. Apa? Artanti? Rumus past tense yang menggunakan verbal. Deti tahu? Putri Wulandari tahu? Oke, banyak tidak tahu semua. Oke, tidak masalah. Itu rumusnya itu. Nah, lihat di sini rumusnya. Rumusnya itu adalah subjek plus verb kedua. Pak Dedi. Oi, Pak tidak denger ya aku ngomong astagfirullah. tadi kan lamiknya kan tidak dihidupkan. Siapa yang tadi ngomong? Nah, barusan tadi siapa? Aku. Siapa itu? Artanti. Tidak katik suaranya. Yang lain dengar tidak suara Artanti? Tidak dengar. Nah, kan? Bukan salah Pak berarti. Pak juga tidak dengar. Tadi itu jerit-jerit. Nah, hilang-hilang suara Artanti, serius. Oke. Artanti ya. Oke, sekarang. Nah, untuk penutupan, Pak nak nanya dulu, ada pertanyaan enggak? Sebelum Pak tutup pembelajaran kita hari ini. Is there any question so far? Ada pertanyaan sejauh ini? Okay, if you don't have any questions, I will end this meeting today. Thank you very much for your attention. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.